wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali dengan kanal Pak Pondi. Mari kita belajar bersama Pak Pondi. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari bahasan fisika tentang mesin sederhana. Jadi kita akan membahas tentang mesin sederhana atau mesin-mesin sederhana. Nah, tujuan kita mempelajari bahasan ini yang pertama adalah nanti diharapkan kita bisa menghitung keuntungan mekanik teoritis atau TMA, ya, theoretical mechanical advantage, ya, dan keuntungan mekanik aktual mekanik advantage, serta efisiensi dari mesin-mesin sederhana yang kita gunakan. Yang kedua, kita bisa memahami prinsip kerja dari mesin-mesin sederhana. Kemudian yang selanjutnya nanti diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan atau utamanya nanti menghitung TMA, ya, AMA, dan efisiensi mesin sederhana meliputi pengungkit, bidang miring, dan penekan hidrolik. Jadi ada 3 mesin sederhana itu. Nah, yang dimaksud dengan mesin adalah peralatan yang mampu merubah besar dan arah, ya, dari suatu gaya atau torka yang digunakan pada saat ditransmisikan untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu. Jadi kalau kita menggunakan peralatan yang tujuannya adalah mentransmisikan gaya sehingga besar dan arahnya berubah, maka alat itu dinamakan mesin sederhana. Jadi ada 3 kategori mesin sederhana yang nanti sebetulnya dijadikan dasar untuk pembuatan mesin-mesin yang lebih kompleks, yaitu ada pengungkit, ada bidang miring, dan ada penekan hidrolik, yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Nah, kemudian keuntungan mekanik atau mechanical advantage, ya, keuntungan mekanik itu ada 2, ya, keuntungan mekanik aktual AMA, actual mechanical advantage, ya, dari suatu mesin itu adalah perbandingan gaya output dan gaya input. Jadi berapa gaya yang dikerjakan dan berapa gaya yang dihasilkan itu akan menentukan besar dari keuntungan mekanik aktual. Jadi kalau aktual itu berkaitan dengan gaya. AMA sama dengan F out dibagi F in. Sedangkan keuntungan mekanik teoritis TMA itu dianggap tidak ada gesekan, ya. Jika tidak ada gesekan, maka gaya input yang bekerja sepanjang jarak S maka akan menghasilkan gaya output yang bisa memindahkan sejauh S out, ya. Sehingga kalau dikaitkan dengan gaya itu sama dengan F kali S, maka F in kali S in, input, ya, usaha input, sama dengan F out kali S out, usaha output. Sehingga F out dibagi F in sama dengan S in dibagi S out, ya. Jadi ada keterkaitan antara gaya dan perpindahannya. Sehingga TMA itu sama dengan S in dibagi S out, ya. Jadi kalau AMA itu berkaitan dengan gaya, theoretical TMA berkaitan dengan jaraknya. Kemudian yang berikutnya adalah efisiensi. Dari tujuan kita menggunakan mesin itu tentunya
adalah untuk mengefisienkan ya gaya yang kita keluarkan sehingga diharapkan bisa seefisien mungkin. Jadi semakin besar nilai efisiensi maka semakin efisien mesin tersebut. Ya. Efisiensi adalah perbandingan antara keuntungan mekanik aktual dan teoritis. Jadi aktualnya bagaimana, teoritisnya berapa. Nah itu dibandingkan. Jadi efisiensi sama dengan AMA dibagi TMA. Aktual dibagi teoritis. Jadi nyatanya dibagi dengan teorinya. Nah ini kita bahas mulai dari pengungkit. Ya. TMA dari sebuah pengungkit itu sama dengan perbandingan antara lengan momen input dan lengan momen output. Ya. Jadi TMA itu in dibagi out. Ini gambaran sederhana dari suatu pengungkit. Jadi ada apa? Ini ada tumpuan ya. Tentunya pengungkit itu memerlukan tumpuan ya di sini. Nah, kemudian jarak dari tumpuan ini ke sana ini adalah L in, sedangkan yang di kanan L out. Nanti yang di sebelah kanan ini ada beban yang akan diangkat ya, ada beban yang akan diangkat sehingga akan menghasilkan F out. Ya. Yang di sini adalah F in. Gaya yang kita lakukan akan menghasilkan gaya keluaran ini ya. Itu gambaran sederhana dari pengungkit ya. TMA sama dengan L in dibagi L out. Jadi teoritis itu sama dengan in dibagi out. Kemudian bidang miring. Bidang miring itu TMA bidang miring adalah rasio antara panjang dan tingginya. Jadi perbandingan antara panjang bidang miring dan tinggi bidang miring. Jadi ini ada bidang miring, panjang bidang miring adalah L, ini ya panjangnya L, tingginya H, bidang miring ya ke sana. Nah ini ada sudut yang membentuk ya, sudut yang membentuk. Nah berkaitan dengan bidang miring, TMA-nya sama dengan L dibagi H. Berapa panjang bidang miring dibagi dengan ketinggiannya. Jadi semakin panjang, maka ya semakin tinggi juga. Jadi perbandingannya tetap. Perbandingannya tetap. Karena bentuknya adalah segitiga siku-siku. Ya. Jadi theoretical mechanical advantage itu untuk bidang miring dengan kemiringan tertentu itu tetap ya, semakin panjang maka hanya semakin tinggi juga. Nah, bidang miring ini biasanya diaplikasikan dalam bentuk mur ya, yang bisa digambarkan itu adalah suatu bidang miring yang membungkus silinder ya. Jadi kalau Anda lihat bentuk mur itu adalah seperti itu. Jadi kalau dibuka ya, puncak mur P adalah jarak antara satu ulir ke ulir berikutnya. Jadi P ini adalah jarak antara satu ulir ke ulir berikutnya. Jadi jaraknya. Jika kepala mur diputar oleh gaya tangensial yang berjarak L dari sumbu mur, jadi ini berkaitan dengan diameter, ya diameter. Maka gaya input yang berputar satu putaran, 2πL, ya satu putaran, akan mengakibatkan mur maju sejauh S out, sama dengan P. Ya. P itu jarak antar puncak mur. Sehingga TMA dari mur bisa dituliskan S in dibagi S out. Ya, 2πL dibagi P. Kemudian penekan hidrolik. Ini adalah mesin sederhana yang menghasilkan
yang mengaplikasikan tekanan, ya, tekanan pada fluida. Tekanan pada fluida akan diteruskan ke segala arah, ya, ke semua bagian fluida. Ini biasanya ada piston, ya, piston dengan luas penampang A-in, jika ditekan sejauh L-in akan menghasilkan gaya, ya, atau tekanan, ya, tekanan. Jadi jika gaya yang bekerja pada luas A itu akan menekan sejauh L, gaya ini akan diteruskan, ya, gaya ini akan diteruskan sehingga akan bekerja pada penampang A-out dan akan bergerak sejauh L-out. Ini kaitannya nanti dengan tekanan, ya. Jadi misalkan ini, ya, di sini ada gaya input bekerja pada luas penampang A, ini akan menghasilkan tekanan input, ini akan diteruskan dalam fluida sana, ya, sehingga akan menghasilkan F-out, ya, pada penampang A-out, tekanannya P-out. Ya. Nah, di sini yang sama adalah tekanannya, ya, tekanannya yang sama. Keuntungan mekanis teoritis TMA dari sistem penekan hidrolik adalah L-in dibagi L-out. Jadi seberapa jauh piston pada in, ini, ya, seberapa jauh bergerak, nah, kemudian seberapa jauh piston pada out bergerak. Nah, ini kaitannya dengan A-out, ya, A-out dibagi A-in. Perbandingan, ya, perbandingannya. Nah, ini ada contoh, misalkan ada kotak 100 kg, hendak diangkat, ya, hendak dinaikkan dengan menggunakan pengungkit dari papan sepanjang 3 meter. Jika untuk mengangkat tersebut digunakan gaya 350 Newton, di manakah tumpuan harus ditempatkan? Jadi kalau digambarkan ini seperti ini, ya. Jadi ada beban di ujung papan pengungkit, ini adalah out, ya, kemudian di beban ini adalah outnya, ya, yang ingin dihasilkan, sedangkan yang di sini adalah yang dikerjakan. Ya. Nah, dari situ kita bisa tuliskan gaya inputnya 350 Newton, gaya outputnya, ini gaya output ini sama dengan berat benda, ya, sama dengan berat benda. W sama dengan M kali G, 100 dikalikan 9,8. Sedangkan L-in, ini L-in, kalau tadi panjang papannya adalah 3 meter, maka L-in sama dengan 3 dikurangi L-out. Sehingga F-out dibagi F-in sama dengan L-in dibagi F-out. Ya. Ini berkaitan dengan usaha, ya. F-out dibagi F-in sama dengan L-in dibagi L-out. Nah, dari situ kalau kita substitusikan nilai dari F-out itu ini, ya, F-out dibagi F-in sama dengan L-in dibagi L-out. Nah, ini diselesaikan. Perkalian silang, ya, ini kali ini, kemudian ini ke sana, akan dihasilkan L-out 0,79. Jadi beban ini ditempatkan pada jarak 0,79 dari tumpuan. Dari tumpuan bebannya diletakkan sejauh 0,79. Nah, ini kalau bebannya bergeser ke sebelah kiri maka akan semakin besar, ya, gaya yang diperlukan untuk mengangkat, ya.
Gitu. Kemudian contoh berikutnya ada dongkrak yang menggunakan sistem Moore ulir ya. Jika antar puncak ulir itu jaraknya 5 mm, maka kalau dongkrak tersebut digunakan untuk mengangkat beban 700 kg dengan menggunakan batang pemutar 60 cm dengan gaya 50 Newton, hitunglah efisiensi dari dongkrak tersebut. Jadi misalkan ada beban 700 kg, kemudian digunakan batang pemutar 60 cm, kemudian gaya inputnya 50, berapa efisiensinya? Jika jarak antar puncak ulir P adalah 5 mm. Jadi yang diketahui P itu adalah ini ya, jarak antar puncak, kemudian L itu adalah batang pemutar, ini F in-nya 50, F out-nya M kali G, ya beban yang mau diangkat. 700 kali 9,8. 6860 Newton, 6860 Newton. Nah, keuntungan mekanik teoritis TMA sama dengan 2PL dibagi P. 754 ya hasilnya. Sedangkan aktualnya gayanya, perbandingan gayanya adalah 6860 dibagi 50. 137,2. Sehingga berapa efisiensinya ya dibandingkan antara AMA dengan TMA. Jadi efisiensinya adalah 0,18 atau 18%. Nah, itu tadi bahasan kita tentang mesin-mesin sederhana, bagaimana menghitung keuntungan mekanik, baik itu teoritis maupun aktual, dan kemudian menghitung efisiensinya dengan cara membandingkan AMA dengan TMA. Saya kira itu bahasan kita hari ini atau kali ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya akhiri, selamat pagi, siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.